untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Judul materinya adalah gemar berinfak. Kira-kira sudah ada yang pernah dengar kata-kata infak? Pernah. Siapa yang bisa menjelaskan ke Umi sedikit apakah itu infak? Bersedekah. Bersedekah. Bagus. Tadi tunjuk tangan. Apa? Nggak jadi sama jawabannya. Ada yang lain jawabannya? Berbagi, Mi. Berbagi. Benar juga. Ada lagi? Boleh yang model panjang jawabannya. Tadi model singkat-singkat. Ada yang mau jawaban yang panjang boleh? Mau membantu. Mau membantu, pintar siapa yang Masya Allah. Loh siapa lagi? Mau membantu orang lain. Membantu orang lain. Ada lagi? Bagi orang yang tidak mampu. Membagi untuk orang yang tidak mampu. Good. Nah semua jawabannya benar. Jadi infak itu adalah menyisihkan sedikit harta yang kita punya, rezeki yang kita punya, diberikan ke jalan Allah untuk kebaikan orang banyak. Apa contohnya? Siapa yang tahu? Sedekah kepada fakir miskin. Bersedekah sama fakir miskin. Bagus. Bersedekah sama orang yang tidak mampu sama fakir miskin tidak mampu. Kita lanjut. Siapa lagi? Ke masjid. Terus apa lagi? Sedekah zakat fitrah. Zakat fitrah. Bagus. Itu zakat tadi kemarin minggu lalu ya pembahasannya ya. Nah, sekarang jadi judul yang akan kita bahas gemar berinfak ini adalah mengajarkan agar nanti setelah proses pembelajaran ini anak-anak Umi semuanya semakin giat dan rajin untuk berinfak. Nggak pelit-pelit dengan sedekahnya. Kenapa nggak pelit-pelit? Karena nanti kita lihat manfaatnya untuk apa sih infak ini. Nah sekarang tulis dulu pengertian infaknya di buku masing-masing. Tadi Umi udah jelaskan pengertian infak. Apa tadi pengertian infak yang dijelaskan? Menyisihkan sedikit harta yang kita punya di jalan Allah untuk apa? Kebaikan orang banyak. Kebaikan orang banyak. Oke, sekarang tulis pakai bahasanya masing-masing yang sudah menjelaskan tadi. Udah? Siap? Oke, sekarang menjelaskan apa sih manfaat infak itu. Yang pertama, manfaat infak itu adalah memberikan keberkahan untuk harta-harta kita. Nanti kalau Allah izinkan anak Umi semuanya menjadi orang kaya di masa depan, orang yang beruang banyak uangnya, rezekinya melimpah, ketika kita semakin rajin bergemar berinfak, maka Allah berkahkan rezekinya. Apa arti berkah? Berkah itu Allah ridhoi harta-hartanya. Jadinya harta yang kita punya bisa mengantarkan kita ke surga. Yang kedua, apa manfaatnya? Menjauhkan sifat kikir di hati kita. Apa itu kikir? Kikir itu pelit, tidak mau berbagi. Jadi kalau orangnya sudah membiasakan infak, nanti hatinya jadi bersih, hatinya tidak mudah untuk pelit mengeluarkan hartanya. Akhirnya harta yang dia punya bisa mengantarkan dia menuju ke surga. Apalagi gunanya? Yaitu membersihkan segala harta kita daripada hal-hal yang tidak baik, membawa keberkahan hidup dan keberkahan bagi semua orang. Ada satu dalil dijelaskan dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah. Di situ kata Allah, orang yang berinfak ini seperti padi. Padi itu waktu pas ditanam benihnya cuma satu, bijinya cuma satu. Ketika dia mulai tumbuh, batangnya ada berapa? Banyak. Dalam satu benih itu bisa menimbulkan banyak batang. Begitulah infak. Jadi kita nyumbangnya satu sedikit, nyumbangnya 1000, Allah balas kebaikan 1000 itu dengan berjuta banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau nanti ketika di sekolah, kemudian di lingkungan kita, dilihat teman-teman kita ada yang kurang mampu, biasakan untuk berinfak. Apa contohnya infak itu bukan hanya untuk orang yang tidak mampu saja. Misalnya ada bencana alam, ada gempa bumi, ada longsor, ada tsunami, ada banjir. Nah kita menyisihkan harta kita sedikit untuk orang-orang tersebut, biar orang tersebut terbantu dengan infak-infak kita. Jadi bukan hanya untuk orang yang tidak mampu saja. Apalagi contohnya, misalnya kita sholat Jumat, ada bangunan masjid yang masih butuh pembangunan, kita masukkan uang kita situ setiap sholat Jumat, maka itu termasuk juga nilai
tampilkan itu termasuk sedekah. Sedekah apa? Namanya sedekah membantu orang lain. Jadi sedekah itu banyak versinya. Umi jumpa sama Umi senyum sedekah, jumpa sama kawannya senyum itu sedekah. Sedekah itu banyak sekali bentuknya. Bisa dibentuk dalam bentuk uang, bisa bentuk dalam senyum, sifat, akhlak dan lain sebagainya. Tapi kalau infak, dia hanya berupa harta. Sekarang lihat ke depan, Umi tampilkan salah satu kisah sahabat Rasulullah yang kata Rasulullah ini sahabatnya ini adalah dijamin masuk surga. Siapa namanya? Nah, kita lihat videonya di sini ya. Satu sahabat Nabi yang dijamin masuk ke dalam surga. Ketika itu dia hidup tidak berkecukupan, tidak ada uang, tidak ada harta. Tapi karena kegigihannya, dia pergi ke pasar, kemudian dia membantu orang berdagang. Akhirnya Allah titipkan rezeki dalam waktu singkat. Uang yang berlimpah sekali, hartanya banyak sekali sampai tak terhitung. Terus kata Rasulullah, si Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabatnya yang masuk ke dalam surga paling terakhir. Kenapa bisa paling terakhir? Padahal begitu solihnya sahabat Rasulullah ini. Ternyata karena hisab hartanya yang begitu banyak. Jadi kalau kita masuk surga nanti, kita akan hisab dulu. Segala harta benda kita yang semakin banyak, maka semakin membuat terlamalah kita masuk ke dalam surga. Karena harus dihitung dulu kira-kira nih hartanya segini banyak, dia infaknya banyak gak ya? Jadi ketika itu dibilang sama Rasulullah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang masuk surga paling terakhir karena hisab hartanya yang begitu banyak. Begitu mendengar si Abdurrahman bin Auf ini takut karena dia merasa hartanya ini membuat dia menghalangi dia masuk surga cepat. Akhirnya dia mencari cara bagaimana dia berusaha untuk menghabiskan hartanya. Pada saat itu musim buah kurma semua orang masyarakat situ pada busuk semua. Jadi Abdurrahman bin Auf senang, buah itu busuk. Akhirnya dibelinya dengan harga yang begitu mahal buah kurma yang busuk. Dia habiskan seluruh hartanya untuk dibagikan dengan cara membeli kurma tersebut. Padahal kurmanya sudah busuk, tapi dia berikan hartanya semua untuk kurma itu. Dia bawalah kurma itu dengan senang hatinya karena hartanya sudah berkurang membelikan kurma busuk lagi. Tiba-tiba dalam waktu beberapa hari ada dari negeri lain membutuhkan kurma busuk untuk sebuah penyakit, wabah penyakit dalam suatu tahunnya. Dibelilah kurma busuk tadi dengan harga 10 kali lipat. Padahal dia tadi mau menghabiskan hartanya. Ternyata Allah membalas segala infak yang diberikan dengan 10 kali lipat dari harga yang sebelumnya. Masya Allah. Ternyata seperti itulah salah satu contoh ketika kita ikhlas berbagi, ketika kita ikhlas berinfak, maka tanpa kita sadari Allah lipat gandakan seluruh harta yang sudah kita keluarkan. Apalagi coba tulis lagi sendiri. Ini kalau ada 10 kali berarti buat 10 batang tapi kecil-kecil. Nah setelah itu diwarnai apa namanya? Buatlah misalnya masjid aja tulis masjid orang tidak mampu. Nah, masjidnya 3 kali. Oh boleh, masjid. Seberapa banyak berarti? Setelah itu diwarnain daun-daun itu. Tapi tidak boleh berbohong. Kalau misalnya kita belum pernah nih, kami belum pernah infak, ya udah berarti buat batangnya saja, pohonnya nggak ada daun-daunnya. Gini aja. Gak apa-apa. Kenapa? Hari ini kan kita belajar infak. Setelah anaknya semua Umi jelaskan manfaat infak, besok-besok mau infak nggak kira-kira? Mau. Jadi nggak apa-apa kalau hari ini belum infak, besok-besok kita belajar berinfak dengan harta yang kita punya. Jadi kalau belum pernah berinfak, tidak boleh berbohong, buat saja. Karena salah satu yang menghantarkan kita menuju surganya Allah adalah sifat jujur. Umi kasih waktu 5 menit, setelah itu silakan dikumpulkan. Yang punya warna boleh diwarnain ya. Di mana boleh ini? Atau gini pun. Gini lah yang biar jadi banyak. Gini. Nah, batangnya besar. Apa buat
tulis aja 2 kali berarti. Boleh? Kenapa suka warna oranye? Iya, tapi harus jujur ya nak ya. Harus membiasakan diri untuk bersifat jujur. Kalau belum, tidak boleh dibuat berarti daunnya. Nggak boleh berbohong. Masjid. Bentar ya. Di dalam. Di dalam. Lupa. Kayaknya nih kami lupa. Udah pernah apa belum ya? Kalau lupa berarti tidak usah ditulis. Berarti ragu-ragu kan? Kalau orang suka ragu-ragu itu baiknya ditinggalkan. Berarti inilah cara Allah hari ini menjelaskan materi infak. Anak-anaknya biar gemar berinfak. Ternyata nanti orang yang gemar berinfak itu bukan malah Allah miskinkan, malah Allah kaya. Udah. Ayo kalau dikumpulkan nih, betul sama ini. Ya, Aliman. Kakak. Boleh. Harus ada baca dong. Jadi kita kemana? Dan alhamdulillah, nah hari ini kita sudah belajar tentang infak, gemar berinfak. Setelah ini harapan Umi adalah anak